Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita masuk ke pelajaran yang ke-23, bagian yang pertama, 23A. Insyaallah kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Baik, langsung dibuka di kitabnya di halaman 154. Ad-Darsu As-Salisu wal-Ishruna. Pelajaran ke-23. Apa yang akan kita pelajari di sini? Insyaallah taala di sini kita akan mempelajari lanjutan dari pembahasan tentang adat ma'dud. Nah, jika untuk masih ingat di beberapa bab sebelumnya kita belajar tentang angka. Ya, angka belasan, puluhan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tersebut karena belum selesai. Ya, kita akan masuk ke sekarang apa yang dinamakan dengan alfazul uqud. Bagaimana penempatannya dalam kalimat. Apa itu alfazul uqud? Alfazul uqud itu kata-kata 10 dari 20 ya. 20, 30, 40, 50. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang di pertemuan ini. Insyaallah juga kita akan ambil juga bagaimana i'rab jamak mudzakkar salim. Ya, kalau antum masih ingat apa itu jamak mudzakkar salim, silakan dimurojaah di jilid yang pertama ya. Jilid yang pertama sudah kita bahas tentang jamak mudzakkar salim. Baik. Seperti biasa di sini ada hiwar antara Ja'far dan Adnan. Ja'farun ini nama orang yang mutasarrif, bukan mamnu minas sarf. Adapun Adnan mamnu minas sarf ya, karena dia berakhiran dengan alif dan nun. Nama orang lain alif dan nun itu mamnu minas sarf. Adapun Ja'far tidak. Ja'far dia bisa berubah Ja'farun, Ja'farin atau Ja'faron. Baik, kita mulai langsung. Ainal mudarrisuna la dakhalul fusula wa la hum fi ghurfatil mudarrisina. Azunnu annahum fi ijtima'in. Ara'aital mudarrisina al-jududa? Aja'a mudarrisuna jududun? Na'am, ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Ismuhul Husain binul Hasan. Baik. Ja'far mengatakan ainal mudarrisuna. Al-mudarrisuna jamak dari kata mudarris. Ini dinamakan jamak mudzakkar salim. Sekedar murajaah sedikit, bahwasanya jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang dibentuk dari lafaz yang tadinya mudzakkar. Mudarris, mudzakkar. Kita buat menjadi jamak mudzakkar salim dengan cara apa? Dengan cara menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ya, kalau antum lihat di sini kita tambahkan dengan waw dan nun. Kalau yang ini padahal sama-sama katanya, ini ditambahkan ya dan nun. Nah, ini yang akan kita pelajari, kapan pakai waw dan nun, kapan pakai ya dan nun. Kapan kita mengatakan al-muslimuna, kapan kita mengatakan al-muslimina, kaum muslimin, kapan kita mengatakan kaum muslimun, misalkan ya, dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari insyaallah. Ainal mudarrisuna, di mana para guru? La dakhalu al-fusula wa lahum fi ghurfatil mudarrisina. La di sini adalah la an-nafiyah. La di sini jenisnya adalah la an-nafiyah. La bukannya la an-nafiyah itu hanya masuk ke isim. Di contoh-contoh sebelumnya, di pelajaran sebelumnya ketika kita membahas la an-nafiyah itu contohnya ke isim. Ini kok masuknya ke fi'il madi lagi. Nah, di sini ada pengecualian. La jika masuk ke fi'il madi itu harus berulang. Ya. La an-nafiyah jika masuk ke fi'il madi maka harus berulang. Apa maksudnya berulang di situ? Ya, berulang di situ harus ada dua la. Nah, sinilah yang pertama. Di kalimat selanjutnya harus ada kata la itu lagi. Ya. La dakhalul fusula wa la hum fi ghurfatil mudarrisina. Tidak mereka masuk ke dalam kelas, juga tidak mereka di ghurfatil mudarrisin, di ruangan para guru. Di mana para guru? Di dalam kelas nggak masuk, di ruangan guru juga nggak ada. Itu maksudnya ya, di kantor nggak ada, di kelas juga nggak ada. Biasanya kalau nggak di kantor ya di
di apa namanya, di kelas pengajar gitu. Jadi Ja'far mengatakan, di mana para guru? Kok di kelas nggak ada masuk mereka ke dalam kelas. Dakhalu ini kembalinya ke al-mudarrisun, al-fusul jama dari faslun. Lahum fil ghurfatil mudarrisin. Mereka juga nggak ada di dalam al-mudarris, ghurfatil mudarrisin, ruangan para guru, ruang guru maksudnya. Nah, mereka nggak ada di dalam kelas, nggak ada di dalam ruang guru. Nah, mungkin bisa kita ambil kesimpulan dari sini. Lihat, al-mudarrisuna itu dalam keadaan marfu dan al-mudarrisina ketika dalam keadaan majrur. Di sini marfu, kenapa? Karena dia adalah inti dari kalimat di sini dan tidak ada apapun yang datang sebelumnya, tidak ada fiil dan tidak ada apapun, hanya ada kata tanya dan kata tanya tidak mempengaruhi. Nah, sedangkan di sini al-mudarrisina kenapa pakai yang ya bukan pakai wawu? Di sini pakai ya karena dia dalam keadaan majrur. Kenapa dalam keadaan majrur? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ingat, mudhofun ilaih itu selalu majrur. Baik. Adnan menjawab, azunnu annahum fi ijtima'in. Azunnu, zanna yazunnu, ana azunnu, fi'il mudhari dari kata zanna yazunnu, artinya mengira. Saya mengira, annahum, bahwasanya mereka, fi ijtima'in, sedang ijtima', sedang ada ya, rapat istilahnya. Ijtima' di sini kita artikan saja dengan rapat. Sedang mungkin mereka lagi rapat gitu. Kayaknya mereka lagi rapat gitu. Nah, perhatikan zanna yazunnu sudah kita bahas ya di beberapa pelajaran sebelumnya di jilid yang kedua nih. Zanna yazunnu itu harus pakai anna ya. Dan anna itu akhwat dari inna ya. Anna itu akhwat dari inna. Annahum fi ijtima'in, bahwasanya mereka itu para guru sedang rapat. Ara'aital mudarrisinal jududa, apakah kamu telah melihat al-mudarrisina para guru, al-jududa ya, al-judud jamak dari al-jadid. Jadi kalau satu al-jadid, kalau jamak al-judud ya. Kemudian al-mudarrisina, nah, mungkin antum bertanya di sini, oh kok al-mudarrisina berakhiran ya dan nun, enggak al-mudarrisuna. Kita lihat dulu posisinya di sini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansub. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya jamak mudzakkar salim marfu dengan waw, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Ya, jadi waw itu ketika marfu, ya itu ketika mansub dan majrur. Ya, ini contohnya ketika mansub, ini contoh ketika majrur. Ara'aita al-mudarrisina. Ra'aita fi'il dan fa'il, al-mudarrisina maf'ulun bih, dan maf'ulun bih itu dalam bahasa Arab mansub ya. Mansub berarti jamak mudzakkar salim kalau dalam keadaan mansub dia gunakan ya, itu ya. Nah, saya melihat muslimin, nah, itu yang benar, bukan muslimun. Kita melihat muslimin. Tapi kalau datang orang-orang muslim, nah, kita katakan muslimun. Datang orang-orang muslimun, saya melihat orang-orang muslimin, saya melewati orang muslimin, gitu ya. Baik. Ja'far menjawab, aja'a mudarrisuna jududun. Nanya balik dia, apakah telah datang para guru baru? Nah, ceritanya hari ini akan datang guru baru gitu. Apakah kamu lihat ada guru baru datang? Ja'far menjawab, Ja'far nanya balik dia, ada guru baru dia. Aja'a, apakah mereka telah datang? Gitu. Dan Adnan menjawab, na'am. Na'am, karena dia pertanyaan tadi dengan a, ya, hal, maka jawabannya na'am. Na'am, ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ja'a khamsatu. Kenapa khamsatu di sini? Karena fa'il dari kata ja'a. Datang 5. 5 apa? Mudarrisina. Nah, ja'a di sini boleh ja'at, boleh ja'a ya. Karena jamak setelah. Boleh ja'a, boleh ja'at. Di sini kita pakai ja'a. Ja'a khamsatu mudarrisina. Kenapa enggak khamsatun? Karena dia sebagai mudhaf, dan mudhaf enggak boleh pakai tanwin. Ya. Kemudian mudarrisina mudhafun ilaihi. Ilaihi itu bagaimana dia? Majrur. Nah, ini bentuknya jamak mudzakkar salim, maka jamak mudzakkar salim majrurnya dengan ya. Ya, khamsatu mudarrisina. Kemudian jududin. Ya, jududin ini kata sifat. Kembalinya kemana? Ke mudarrisina. Mudarrisina dalam keadaan apa tadi? Majrur. Nilai. Maka jududin juga dalam keadaan majrur. Gitu ya.
Kan sudah kita ketahui bahwasanya sifat dengan benda yang disifati, ya, antara kedua ini dia harus sama dalam sama-sama marfu, sama-sama mansub atau sama-sama majrur. Di sini dia harus sama-sama majrur walaupun tanda majrurnya beda-beda. Ini tanda majrurnya ya, ini tanda majrurnya kasroh. Kok bisa beda tanda majrurnya? Karena beda jenis. Mudarrisina itu jenisnya jamak mudzakkar salim, jududin itu jenisnya jamak taksir. Masih ingat jamak taksir ya? Jadi jamak itu ada 3, jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Ini jamak taksir. Jamak taksir itu majrur dengan kasroh, sedangkan jamak mudzakkar salim majrur dengan ya. Ya itu bedanya ya. Ja'a khamsatu fa'il dari kata ja'a sekaligus sebagai mudhaf. Mudarrisina mudhafun ilaih majrur dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian jududin sifat untuk isim yang majrur karena mudhafun ilaih tadi, maka itu ikut majrur. Karena dia beda jenis, maka majrurnya kembali ke harokat asli yaitu dengan kasrah. Baik. Ra'aitu ahadahum, saya melihat salah seorang dari mereka. Nah, makanya kita katakan ahada di sini ya, maf'ulun bi. Ya, ra'aitu fa'ilnya. Ya. Ingat maf'ulun bi itu mansub ya, ahada maka jadinya. Ra'aitu ahadahum fil maktabati, di dalam perpustakaan, qabla qalilin, baru saja. Nah, udah kita bahasnya qabla qalilin, baru saja. Ismuhu Al-Husain ibnul Hasan. Nama apa namanya? Si guru baru itu yang saya ketemu, dia salah seorang dari mereka saya ketemu di perpustakaan tadi, namanya Al-Husain ibnul Hasan, nama guru baru. Taib. Yadkhulu ahadul mudarrisin al-juludi. Masuk salah seorang guru baru. Baik, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadzu. Ashkurukum ya ikhwan. Kam taliban fi faslikum hadza? Fihi 30 taliban. Walakinnani ara 25 taliban faqat. Fa aina al-akharuna? Hum ghaibunal yauma. Baik. Kita mulai dari narasinya. Yadkhulu ahadul mudarrisina al-juludi. Masuk salah seorang. Yadkhulu ini fa'ilnya, makanya dhammah. Un al-mudarrisina, kenapa pakai ya di sini? Karena dia sebagai mudhafun ilaih majrur dengan ya. Kemudian al-juludi sifat untuk yang majrur, maka dia majrur juga. Al-juludi dengan kasrah. Baik. Kemudian guru mengatakan, salah seorang guru yang baru datang masuk kelas. Sedang bicarakan guru baru, tiba-tiba salah seorang datang masuk ke dalam kelas. Mengatakan, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustaz. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban ini artinya sama ya. Selamat datang ya Ustaz, hai guru. Ashkurukum ya ikhwan. Ya, jazakallah khair, terima kasih maksudnya. Ashkurukum, ashkuru itu fi'il mudhari dari kata syakara yashkuru, ana ashkuru. Ya, kum antum maksudnya. Saya bersyukur kepada kalian. Bersyukur maksudnya berterima kasih kepada kalian. Saya berterima kasih kepada kalian ya ikhwan. Ya, wahai saudara-saudaraku para santri. Kam taliban, berapa santri fi faslikum ada di dalam kelas kalian ini? Fihi 30 taliban. Ya, fihi, hi di sini ya. Hi di sini kembalinya kemana? Ya, ke al-fasl. Ya, kembalinya ke sini. Fi fasl. Fihi bagaimana fil fasli? Ya, 30 taliban. Dalam kelas ada 30 santri. Ya, 30 siswa. Nah, inilah dia salah satu dari al-fazul uqud itu. Ya, al-fazul uqud. Nah, itu salah satunya ini, angka 30. Al-fazul uqud. Taib. Nah, sebelum lanjut, kita bahas sedikit tentang al-fazul uqud, walaupun nanti akan ada pembahasan tersendiri nanti di di latihannya. Nah, tidak ada salahnya sebelum itu kita
Melihat gambarannya dulu ya. Kita ambil sumber dari luar. Type. Untuk bilangan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90, maka ma'dudnya nasab dan mufrad. Perhatikan di kata nasab dan mufrad. Ya, nasab dan mufrad. Ini untuk apanya? Untuk ma'dudnya. Ma'dudnya harus nasab dan mufrad. Makanya tadi kita katakan apa? Salasuna taliban. Taliban mufrad apa bukan? Mufrad. Ya, bukan tulaban ya. Taliban mufrad. Kemudian mansub apa enggak? Mansub fathah di sini. Ya, berarti sudah benar itu. Maka ma'dudnya nasab dan mufrad dan bilangannya hanya satu bentuk. Baik ketika ma'dudnya muzakkar ataupun muannas, enggak berubah-ubah dia. Ya. Nah, jadi paling berubahnya itu arba'una atau arba'ina, salasuna, salasina, isyruna, isyrina. Enggak ada isyrotuna ya, atau isyrotina, enggak ada. Jadi mudzakkar ataupun muannasnya tetap sama-sama isyruna ya. Hanya saja yang membedakan nanti tanda i'rabnya waw dan nun atau ya dan nun gitu ya. Baik ketika ma'dudnya mudzakkar ataupun muannas. Jadi isyruna taliban sama dengan kita mengatakan isyruna talibatan. Jelas ya? Khamsuna taliban sama dengan khamsuna talibatan. Yang membedakan nanti kapan kita pakai khamsina sama khamsuna, itu aja. Nah, dan bilangan ini namanya alfazul uqud. Alfazul uqud namanya kata-kata seperti ini. Ya, angka 20, 30 sampai 90. Isyruna, isyrina. Taib. Kalau kita perhatikan kata sab'una, sab'ina, sittuna, sittina dan seterusnya, mirip apa tidak dengan jamak mudzakkar salim? Mirip. Coba kita lihat jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Mirip apa tidak? Mirip ya. Kenapa sama-sama berakhir dan waw dan nun. Atau ketika mansub atau majrur kita menjadikan muslimina. Sama tidak dengan sab'ina? Sama. Nah, berarti jamak mudzakkar salim dengan alfazul uqud itu i'rabnya sama. Ya, i'rabnya sama. Itulah kenapa alfazul uqud ini juga merupakan salah satu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim namanya. Alfazul uqud itu salah satu dari mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Apa itu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim? Yaitu kata-kata yang bukan jamak mudzakkar salim tapi dia mengambil hukum i'rab sama seperti jamak mudzakkar salim. Ya. Kalau kita mengatakan muslimuna, ini jamak mudzakkar salim. Kalau kita mengatakan sab'una, ini bukan jamak mudzakkar salim, ini mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Loh, bedanya di mana? Kan sama-sama berakhir waw dan nun. Ini juga ya dan nun, ya dan nun, waw dan nun, waw dan nun. Bedanya di mana? Bedanya kalau jamak mudzakkar salim itu kembali ke pengertian jamak mudzakkar salim, dia salim, selamat. Selamat dari perubahan. Muslimuna, hapus waw dan nunnya menjadi muslimun. Ya, muslimun. Sab'una, hapus waw dan nunnya menjadi sab'un. Ya. Salasuna, hapus waw dannya salasun. Gitu ya. Salim apa tidak dia? Salim. Hanya saja kata sab'un, salasun, arba'un itu digunakan untuk yang muannats. Masih ingat kaidah angka 3 sampai angka 9 harus berlawanan antara adat dan ma'dudnya. Ya, angka 3 sampai angka 9 itu berlawanan dia. Maka angka 7, kita ambil contoh angka 7. Kata sab'un itu digunakan kalau kita hapus waw dan nun kan tinggal hanya kata sab'un saja. Ya. Ini kalau kita hapus waw dan nun. Baik. Kita mulai dari sini saja dulu. Muslimuna kalau dihapus waw dan nun menjadi muslimun. Muslimina dihapus waw dan nun menjadi muslimun juga. Ya. Kalau sab'una dihapus waw dan nun menjadi sab'un. Ya. Kemudian sab'ina juga begitu. Kalau dihapus waw ya dan nun menjadi sab'un. Nah sekarang kata sab'un ini, ya, sab'u itu kapan kita gunakan? Ketika ma'dudnya muannas. Kita katakan sab'u talibatin. Benar apa tidak?
Nah, sab'u talibatin. Berarti sab'u itu untuk muannas, sab'atu untuk mudzakkar. Sab'atu tullabin kita katakan. Masih ingat ya kaidah angka 3 sampai 9 ini contohnya. Nah, berarti sab'u itu untuk untuk muannas. Sedangkan pengertian jamak mudzakkar salim. Dia harus mudzakkar bentuknya. Muslimun kan mudzakkar, sab'un muannas. Itu maksudnya. Berarti dia tidak memenuhi syarat dari sininya. Syarat di mudzakkar ini. Makanya dia dinamakan mulhaq. Dia memang jamak, arbaun, sab'un itu kan jamak, karena lebih dari 3. Tapi dia tidak mudzakkar karena kata sab'un itu kita gunakan untuk muannas, kata thalibat. Sab'u tullabin nggak boleh gitu. Salim apa tidak dia? Salim dia, memenuhi syarat dia. Memenuhi syarat jamak, memenuhi syarat salim, tapi tidak memenuhi syarat mudzakkar. Maka dia masuk ke dalam bagian jamak mudzakkar mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Jadi i'rabnya sama dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim kita mengatakan jaa al-muslimuna. Kenapa pakai wawu? Karena marfu fa'il ya. Kemudian ra'aitu al-muslimina. Ya, sebagai maf'ul di situ maka dia mansub dengan ya. Kemudian marartu saya melewati bil muslimina. Ya. Kapan pakai wawu? Ketika sebagai fa'il atau marfu bahasa lainnya. Kapan pakai ya dan nun? Ketika dia mansub karena maf'ulun bi atau ketika majrur dengan huruf jar. Begitu juga kata-kata fazul uqud ini. Kita ambil contoh arba'una misalkan. Kita katakan jaa arba'una. Ra'aitu berarti ikut i'rabnya tadi. Ra'aitu al-muslimina berarti ra'aitu arba'ina. Ya, marartu bi arba'ina. Sama apa tidak i'rabnya? Sama kan? Nah, lihat kesamaannya di sini. Kesamaan di ujungnya. Nah, itulah kenapa dia dinamakan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Karena dia sama-sama ini. Sama-sama i'rabnya. Baik, kita kembali ke kitab. Fihi salasuna taliban. Di dalam kelas kami ada 30 santri. Tapi guru mengatakan alakinnani, akan tetapi aro. Ini fi'il mudhari dari kata ra'a yara. Ingat, kadang orang berpikir ini adalah fi'il madhi karena 3 huruf ya. Enggak, ini adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari aro. Ra'a yara aro. Ra'a yara dhamir huwa. Kalau ana aro, nahnu naro, anta taro gitu ya. Baik. Walakinnani ara khamsatan wa ishrina taliban. Akan tapi aku melihat ada 25 santri. Faqat saja. Khamsatan maf'ulun bih, makanya mansub. Wa ishrina setelah wawu. Nah, kalau sebelumnya mansub, maka setelah wawu juga harus mansub karena itulah fungsi wawu ataf. Wawu ataf itu yang mengikuti, ya. Kalau sebelumnya majrur, setelah wawu juga harus majrur. Jaa Muhammadun wa Zaidun. Ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Begitu seterusnya. Itu fungsi wawu ataf. Wawu ataf namanya ya. Nah, jadi khamsatan wa ishrina. Kenapa enggak ishruna? Karena di sini dia mengikuti yang mansub. Khamsatan kan mansub dia. Maka ishrina juga harus ikut mansub. Nah, tetapi ini jenisnya adalah mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kalau mulhaq bi jamak mudzakkar salim itu mansubnya dengan ya, nggak bisa mansub ikut dengan fathah. Akhirnya ishrina lah jadinya. Kemudian taliban ma'dudnya mufrad mansub. Jelas ya? Nah, diulang lagi itu. Disimak pelan-pelan, tanyakan yang kurang jelas. Fa'ainal akharuna. Jadi guru mengatakan akan tapi saya hanya melihat 25 santri saja. Mana yang lain? Al akharuna jamak dari akhar ya. Akhar satu, akharuna jamak dan jamak untuk yang berakal. Kalau tidak berakal jangan akharun. Taib. Kemudian Umar mengatakan hum ghaibuna al-yauma. Mereka ghaibuna. Nah, ini jamak mudzakkar salim lagi, ghaibun. Jamaknya ghaibuna. Berarti bisa juga ghaibina. Kenapa enggak ghaibina di sini? Karena marfu di sini. Kenapa dia marfu? Ya karena kembali ke hukum asalnya, tidak ada huruf jar di sini, tidak ada fiil yang membuat dia menjadi maf'ulun bih, enggak ada. Maka dia tetap
atau mau gampangnya ghaibun sebagai khobar, dan khobar itu marfu, makanya marfu dengan wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Ghaibnya tidak absen. Dan mudaris bertanya, ayya kitabin taqra'una, kitab apa yang kalian baca? Pelajaran maksudnya pelajaran ini muqarrarnya apa? Kitab teksnya apa, panduannya apa? Adnan mengatakan naqra'u hadzal kitaba ya, karena maf'ulun bi. Kami membaca buku ini. Ismuhu Qisasun Nabiyyin. Ya, ismuhu Qisasun Nabiyyin. Judulnya atau namanya ya. Lebih tepatnya kita mengatakan unwanuhu. Unwan itu artinya judul. Unwanuhu. Ismuhu itu luas cakupannya ya. Boleh juga kita mengatakan unwan. Judulnya adalah Qisasun Nabiyyin. Qisas atau qasas, ada yang mengatakan qasas, ada yang mengatakan qisas, sama saja. Itu jamak dari kata kisah. Kisah artinya kisah, cerita ya. Kisah. Kemudian an-nabiyyin itu jamak dari kata nabi. Jadi nabiyun itu jamaknya ada dua, nabiya atau an-nabiyyin ya. Di satu kata dalam bahasa Arab kadang bisa memiliki lebih sama. Nabiyun jamaknya nabiyuna atau nabiyina atau anbiya. Nah, kenapa nabiyina bukan nabiyuna di sini? Kenapa pakai ya dan nun bukan pakai waw dan nun di sini? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Kisah di sini sebagai, atau kisas ini sebagai mudhaf, ini mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih itu majrur. Karena jamak mudzakkar salim maka majrurnya dengan ya. Baik, agak sulit ya. Nah, mudah insyaallah. Mudah, hanya saja perlu usaha untuk memahami di awal-awal. Kalau insyaallah akan mudah. Baik, kemudian al-mudaris mengatakan liman huwa. Milik siapa buku itu? Maksudnya apa? Karangan siapa? Bukan miliknya santri. Siapa yang menulis buku itu? Nah, jadi itu yang ditanyakan di sini. Baik. Adnan menjawab huwa li fadilati Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Ya, buku ini karangannya Abul Hasan An-Nadawi. Ya, buku ini kalangan ulama namanya Abul Hasan An-Nadawi. Ya, ada yang membaca An-Nadawi, ada juga membaca An-Nadawi. Abul Hasan sebenarnya nama lengkapnya Abul Hasan Ali An-Nadawi. Seorang ulama India ya. Ulama India. Karena penulis kitab ini juga ada seorang dari India. Ya. Jadi Abul Hasan An-Nadawi ya, seorang ulama besar ya, bermazhab Hanafi. Ya, tapi beliau ada masalah di akidah ya. Ulama yang mengatakan beliau akidahnya Maturidi. Baik. Jadi beliau menulis kisah an-nabiyyin, kisah para nabi. Yang buku itu buku ini biasanya dimasukkan dalam silabus pengajaran bahasa Arab. Baik. Jadi kitab ini Qisasun Nabiyyin karangan dari Abul Hasan An-Nadawi atau Abul Hasan Ali An-Nadawi. Dan guru bertanya, kam safhatan qara'tum fihi? Udah berapa halaman kalian baca dari kitab itu? Jawab, qara'na salasan wa khamsina safhatan. Salasan di sini sebagai maf'ulun bih, makanya pakai fathah di sini. Qara'na, kami telah membaca salasan 3. Wa khamsina. Kenapa khamsina bukan khamsuna? Nah, kenapa pakai ya di sini? Karena dia sebagai maktub istilahnya ya, karena mengikuti. Ada waw di sini, nah setelahnya, sebelumnya itu mansub, maka dia ikut masuk. Hanya saja dia masuknya dengan ya karena dia alfazul uqud, dan alfazul uqud itu merupakan salah satu dari al-mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kemudian safhatan itu ma'dudnya. Ya, ma'dudnya berarti dia mufrad dan mansub seperti yang kita jelaskan tadi. Baik, kemudian Adnan mengatakan al-kitabu fihi tis'una safhatan. Dalam buku ini ada 90 halaman. Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan. Kami sudah membaca 53 halaman.
qara'na minha, dari buku ini kami sudah membaca. Khamsin artinya 50 ya. Khamsin 50. Kemudian wa itu artinya dan, tambah berarti. Salah artinya 3. Jadi 50 tambah 3, sama dengan 53. Ya. Jadi kami telah membaca 53 halaman. Fa baqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Baqiya artinya masih tersisa. Ya, sab'un. Sab'un artinya 7. Salasuna artinya 30. Nah, ada wa di sini. Wa itu artinya dan nanti tambah ya. 30 tambah 7 berarti 37. Itu cara menyebutnya ya, atau menerjemahkannya. Nanti totalnya ada 90 halaman. Kita sudah baca 53, sisa 37 lagi. 37 tambah 53 90 halaman. Baik. Harun mengatakan ma ajmala hakibataka ya ustadu bika mishtaraitaha. Betapa indah tasmu wahai ustaz. Ini ucapan nah ini namanya apa? Siqah ta'ajjub. Ini sudah kita pelajari ya bagaimana membuat siqah ta'ajjub. Ma ajmal hakibataka ya ustaz. Betapa indah tasmu wahai ustaz. Bikam ishtaraitaha, berapa engkau membelinya? Ishtaraituha bi thamanina riyalan. Saya membelinya seharga samanin 80. Dikata samanun. Ya, jadi 80 itu bisa samanin, bisa samanun. Ya, begitu tulisannya. Ya, bisa samanun, bisa samanin. Nah, di sini pakai samanin. Kenapa? Karena ada huruf jar bi di situ. Bi samanin riyalan madudnya mufrad mansub. Kemudian Hashim mengatakan anashtaraitu mithlaha bi sab'ina riyalan. Saya membeli mithlaha. Mithla maf'ul makanya mansub ya. Sekaligus sebagai mudhaf, ha mudhafun ilaih. Saya telah membeli yang semisal dengannya, dengan tasmu, tas guru tadi harganya 80 rial. Saya membelinya seharga 70 rial, lebih murah 10 rial daripada tas gurunya. Amar mengatakan, ana ishtaraitu hakibatan asghara minha. Kalau saya telah membeli satu tas yang lebih kecil dari tas yang guru tadi, bisittina rialan. Nah, kalau saya belinya harganya 60 rial karena lebih kecil, maka harganya lebih murah 60 rial. Type itu hewannya. Kemudian kita masuk ke tadribat. Latihan yang pertama, jawab pertanyaan. Kam mudarrisan jadi dan ja'a. Berapa guru baru yang datang? Berapa tadi yang datang? Satu ya, satu orang. Satu berapa tadi disebutkan? Ja'a khamsatu mudarrisina judulnya. Oh 5 ya. 5 guru. Yang masuk ke kelas hanya 1. Nah, mungkin yang 5-nya ke kelas yang lain. Yang 4-nya ke kelas yang lain. Kam mudarrisan jadi dan ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Sudah kita jelaskan tadi i'rabnya. Kenapa khamsatu mudarrisina jududin? Baik. Kemudian kam taliban wajadal mudarrisu fil fasli. Berapa santri yang didapati oleh guru di dalam kelas? Ya, yang didapati berapa? Dari totalnya 30 ya. Kalau 30 didapati 25. Khamsat wajada al-mudarrisu khamsatan. Kenapa tan? Karena maf'ulun bi. Maf'ulun dari kata wajada. Wajada al-mudarrisu khamsatan wa ishrina taliban. Guru mendapati 25 santri di dalam kelas, 25 saja ya. Baik. Nomor 3, limanil kitabu qisasun nabiyyin. Punya siapa kitab qisas an-nabiyyin ya. Buku apa namanya? Buku yang mereka pelajari kisah an-nabiyyin, kisah para nabi. Ya, punya ulama India tadi, siapa tadi namanya? Abul Hasan An-Nadawi, atau ada yang baca An-Nadawi ya, Abul Hasan An-Nadawi. Taib.
Kam safhatan fihi, ada berapa halaman dalam buku itu? Fihi tis'una safhatan. Dalamnya ada 90 halaman. Ya, mereka sudah baca berapa halaman? 53 halaman. Jadi ada 23 halaman, sisa 37 halaman. Baik, kemudian yang kelima, kam safhatan qara'atul lab. Ini dia 53 ya. Qara'a at-tullabu, atau boleh qara'u langsung boleh. Qara'atul labu salasatan ya. Salasatan. Jadi kalau angka puluhan 53, boleh angka 3-nya dulu. 57, boleh angka 7-nya dulu. 53 mulai angka 3. Qara'atul labu salasatan wa khamsina safhatan. Para santri telah membaca 53 lembar. Bikam ishtaral mudarrisul hakibata. Berapa guru membeli tas? Ishtara, ini versi lengkap semua ya, boleh disingkat jawabannya. Ishtaral mudarrisu al-hakibata bi samanina riyalan. Harganya 80 rial. Baik. Iqra al-amsilata al-atiyata li jam'il mudzakkar salim. Perhatikan contoh-contoh jamak mudzakkar salim di kalimat ini. Al-mudarrisuna fil fusuli. Nah, mana jamak mudzakkar salimnya? Al-mudarrisuna. Ya, baina u dan nun. Ainal muhandisuna. Ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dari kata al-muhandis. Ya, al-mudarrisu, nah, jadinya al-mudarrisuna, al-muhandisu jadinya al-muhandisuna. Nomor 3, haula'i tullabun mujtahiduna. Ya, intinya kelabaran wawu dan nun itulah jamak mudzakkar salim, walaupun tidak semua ya. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun hum ghaibuna mundu usbu'aini. Hum ghaibuna nih jamak mudzakkar salim. Tapi usbu'aini bukan jamak mudzakkar salim ya. Ini musanna dia. Jadi yang berakhir ya dan nun tidak semuanya jamak mudzakkar salim. Ya, bisa jadi dia adalah musanna, tergantung kepada harokat huruf sebelum ya dan nun, itu fathah atau kasroh. Kalau kasroh itu jamak mudzakkar salim berarti. Nomor 5, ya'budul muslimuna Allah. Muslimuna. Nah, mufradnya apa? Muslimun. Ini mufradnya ghaibun. Nomor 6, haula'i tullabu hunudun wa ulaika pakistaniyun. Nah, pakistaniyun. Kenapa hunud Hindi ya, India ya? Kenapa dijamak hunud enggak hindiyuna? Ya, karena dia terdiri dari 3 huruf. Hindi ya, India 3 huruf. Tapi kalau negara-negara yang lain lebih dari 3 huruf ya. Yang lebih dari 3 huruf maka bisa ditambahkan jamak mudzakkar salim. Kita katakan pakistaniyuna. Berarti kalau Indonesia, Indonesiuna, Amerikiyuna ya. Kemudian Malaysiuna, Singapuriyuna dan seterusnya. Ini contoh-contoh jamak mudzakkar salim. Ijma'il asmalatnya jamak mudzakkar salim. Jamak kata-kata ini menjadi jamak mudzakkar salim. Baik, kita mulai dari kata mudarrisun. Mudarrisun kalau jamak mudzakkar salim tinggal tambahkan wawu dan nun jadinya mudarrisuna. Muhandisun menjadi muhandisuna atau muhandisina. Muslimun menjadi muslimuna. Kafirun menjadi kafiruna. Boleh juga kufar ya. Jadi terkadang dia lebih dari 1 jamaknya. Ghaibun, ghaibuna. Mujtahidun, mujtahiduna. Mu'minun nanti menjadi mu'minuna. Salihun menjadi salihuna. Nah, ini jamak mudzakkar salimnya. Baik, ini dia alfazul uqud, hazihi uqudun ya. Jadi kenapa dinamakan alfazul uqud? Baik, insyaallah akan kita lihat di pertemuan selanjutnya insyaallah. Agar tidak terlalu panjang, setelah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya bismillah taala.
Baik, dicukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.